Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Damayanti. Saya merupakan mahasiswi Telkom University dari jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dengan NIM 140120485. Saya di sini akan mempresentasikan serta menganalisis laporan keuangan dan rahasia keuangan dari PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Yuk kita bahas. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical and Handel Redchem Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan Kimia Farma berubah menjadi PT Kimia Farma. Mencatat saham perdana untuk publik pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Melalui proses inbranch yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan saham senilai 4 miliar sekian saham seri B dialihkan kepada PT Bio Farma. RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui untuk menerbitkan saham baru dalam rangka peningkatan modal dengan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya senilai 2 miliar sekian saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Umumnya, laporan keuangan ini ada setiap 3 bulan sekali dan tahunan yang disajikan setelah diaudit. Dalam laporan keuangan, biasanya ada aktiva yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, serta ada liabilities dan ekuitas. Selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada tabel laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan tabel laporan keuangan. Di sini sudah terdapat tabel laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Dalam aktiva terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun, sehingga merupakan aset jangka panjang dan termasuk aset yang tidak liquid. Nah, di tahun 2018, jumlah aset lancar sebesar 6 miliar sekian dan jumlah aset tidak lancar sebesar 4 miliar sekian. Di tahun 2019, jumlah aset lancarnya sebesar 7 miliar sekian dan jumlah aset tidak lancarnya sebesar 11 miliar sekian. Jadi, jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2018 sebesar 11 miliar sekian dan di tahun 2019 sebesar 18 miliar sekian. Lalu, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Dalam liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal dan atau 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi yang bukan dari aktiva lancar. Nah, di data tersebut, jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2018 sebesar 4 miliar sekian dan tahun 2019 sebesar 7 miliar sekian. Jumlah liabilitas jangka panjang untuk tahun 2018 sebesar 2 miliar sekian dan 2019 sebesar 3 miliar sekian.
Jadi, jumlah total liabilitas di tahun 2018 yaitu 7 miliar sekian, dan di tahun 2019 itu sebesar 10 miliar sekian. Selanjutnya, ada ekuitas. Ekuitas adalah nilai jual suatu perusahaan. Dari data tersebut, jumlah ekuitas di tahun 2018 sebesar 4 miliar sekian, dan di tahun 2019 sebesar 7 miliar sekian. Selanjutnya, ada laba dan arus kas, di mana laba periode berjalan pada tahun 2018 sebesar 535 juta sekian dan 15 juta sekian di tahun 2019. Untuk arus kas bersih yang diperoleh di tahun 2018 yaitu sebesar 171 juta sekian dan minus 1 miliar sekian di tahun 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan finance ratio atau rasio keuangan dari PT Kimia Farma di tahun 2018 dan 2019. Yang pertama, ada current ratio. Current ratio ini adalah kemampuan suatu perusahaan membayar hutang lancarnya. Jadi semakin current ratio bernilai besar, maka semakin besar perusahaan tersebut mampu membayar hutang lancar dengan aset lancar. Rumus dari current ratio adalah current asset atau jumlah aset tetap dibagi dengan current liabilities atau jumlah liabilities. Pada tahun 2018 terdapat 6 miliar sekian untuk current asset dan dibagi dengan 7 miliar sekian untuk current liabilities. Hasilnya itu adalah 0,88 untuk di tahun 2018. Untuk di tahun 2019, 7 miliar sekian ada di current asset dan 10 miliar sekian di current liabilities. 7 miliar dibagi dengan 10 miliar dari current asset di 2019, dari data tersebut menghasilkan 0,67. Terhitung pada tahun 2018, current ratio yang didapatkan PT Kimia Farma sebesar 0,88 sekian, dan terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 0,67 dikarenakan jumlah liabilities di tahun 2019 meningkat. Itu artinya utang perusahaan juga meningkat. Utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Biar liabilities lancar. Yang ketiga ada average collecting ratio atau average collection period. Nah, average collecting ratio ini adalah rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit, di mana pembayaran piutang tersebut bisa diterima dalam bentuk kas atau bank, yang rumusnya adalah account receivable atau piutang dibagi dengan sales atau penjualan, lalu dibagi lagi dengan 365. Untuk 2018 menghasilkan 0, dan di 2019 pun juga sama menghasilkan 0. Selanjutnya ada account receivable turnover. Nah, account receivable turnover ini adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyedia barang atau jasa secara kredit. Istilah piutang dagang juga digunakan sebagai pengganti account receivable. Rumusnya itu adalah credit sales dibagi dengan account receivable. Di 2018
ada 8 miliar sekian dibagi dengan 96 juta sekian ditambah 3 juta sekian yang menghasilkan nilai sebesar 84,82. Untuk di 2019 ada 9 miliar sekian dibagi dengan 208 juta sekian ditambah dengan 9 juta sekian yang menghasilkan nilai sebesar 43,04. Selanjutnya ada debt ratio. Debt ratio merupakan rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Semakin rendah ketergantungan perusahaan pada hutang untuk pembentukan aset, semakin kecil risiko perusahaan. Di sisi lain, semakin tinggi rasio berarti perusahaan memiliki risiko insolvent yang tinggi karena hutang yang berlebihan dapat menyebabkan beban pembayaran hutang yang berat. Rumus dari debt ratio yaitu total debt dibagi dengan total aset. Untuk 2018 terdapat untuk pertama kali itu dihitung jumlah hutangnya dulu semua, yaitu ada 2 miliar sekian ditambah 115 juta sekian ditambah dengan 50 juta sekian ditambah lagi dengan 11 juta sekian ditambah lagi dengan 6 juta sekian ditambah 863 juta sekian ditambah 3 juta sekian lalu dibagi dengan total aset di 2018 yaitu 11 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 0,33. Untuk 2019 yang pertama kita hitung masih sama, yaitu menghitung atau menjumlahkan semua total hutang lalu dibagi dengan total aset. Yang pertama itu ada 5 miliar sekian ditambah 98 juta sekian ditambah 49 juta sekian ditambah 137 juta sekian ditambah 8 juta sekian ditambah 1 miliar sekian ditambah 21 juta sekian lalu dibagi 8 miliar sekian untuk di total aset yang menghasilkan 0,37 untuk debt ratio di 2019. Lalu selanjutnya ada time interest earned atau TIE. Nah, time interest earned ini adalah rasio cakupan bunga untuk mengukur jumlah laba sebelum pajak dan bunga yang digunakan untuk membayar biaya bunga di masa depan. Apabila rasionya adalah 5 kali, maka ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan mampu membayar total beban bunga hingga 5 kali lipat, atau dapat juga dikatakan bahwa pendapatan perusahaan ini 5 kali lebih tinggi daripada biaya beban bunga pada tahun yang bersangkutan. Untuk di 2018, yang pertama itu rumusnya untuk time interest earned itu adalah operating income atau EBIT atau laba sebelum pajak dibagi dengan inventory atau persediaan. Di 2018 itu ada 755 juta sekian dibagi dengan 2 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 0,35. Untuk di 2019-nya rumusnya masih sama, lalu kita lihat ke laporan keuangan, ada minus 38 juta sekian untuk di operating income atau EBIT dibagi dengan 2 miliar sekian untuk di inventory-nya yang menghasilkan nilai sebesar minus 0,013. Selanjutnya ada total asset turnover atau TATO, merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan selama satu periode tertentu. Jika total rasio rendah, maka semakin sedikit pula aset perusahaan itu berputar. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan semakin lambat dalam perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Begitu pula sebaliknya, jika rasio menunjukkan angka yang tinggi, maka potensi penjualan semakin tinggi dan pendapatan penjualan atau aset juga meningkat. Untuk rumus dari total asset turnover itu adalah sales dibagi dengan total aset. Nah, untuk di 2018 itu untuk salesnya ada 8 miliar sekian dan untuk asetnya itu ada 11 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 0,74 untuk total asset turnover di 2018. Nah, untuk di 2019 itu ada 9 miliar sekian dan 18 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 0,51. Lalu selanjutnya ada fixed asset turnover.
Nah, fixed asset turnover ini adalah rasio untuk melihat sejauh mana aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputaran yang secara efektif dan memberikan dampak pada keuangan perusahaan itu sendiri. Lalu, perputaran aset tetap ini adalah penting untuk mengungkapkan seberapa efisiensi suatu perusahaan menghasilkan penjualan dari investasinya dalam aset yang berumur panjang. Rasio yang lebih tinggi adalah lebih disukai karena menunjukkan perusahaan menggunakan aset tetapnya secara lebih efisien. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat mengindikasikan inefisiensi operasi. Nah, rumusnya itu adalah sales atau penjualan dibagi dengan net fixed asset atau jumlah aset tidak lancar. Nah, untuk di 2018, salesnya itu ada 8 miliar sekian dibagi dengan net fixed asset atau jumlah aset tidak lancarnya itu ada 4 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 1,70. Untuk 2019, ada 9 miliar sekian untuk salesnya dibagi dengan 11 miliar sekian untuk jumlah aset tidak lancarnya sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,85. Selanjutnya, ada operating return of investment atau OROI. Nah, operating return of investment ini adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio penting dalam menilai profitabilitas perusahaan adalah return on investment yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi terhadap aktiva. Rumusnya adalah operating income dibagi dengan total aset. Operating income ini merupakan sama dengan EBIT ya. Selanjutnya itu untuk 2018 ada 755 juta sekian di operating income dibagi dengan 11 miliar sekian untuk di total aset yang menghasilkan nilai sebesar 0,066. Nah, untuk di 2019 itu ada min 38 juta sekian untuk di operating income dibagi dengan 18 miliar sekian untuk di total aset sehingga menghasilkan nilai sebesar min 0,002. Selanjutnya ada operating profit margin atau OPM atau operating return margin. Rumusnya itu ada operating income atau EBIT dibagi dengan sales. Untuk di 2018 itu ada 755 sekian dibagi dengan 8 miliar sekian yang hasilnya 0,089. Untuk di 2019 ada min 38 juta sekian dibagi dengan 9 miliar sekian yang hasilnya min 0,004. Lalu selanjutnya ada net profit margin. Rumusnya itu EAT atau earn after tax dibagi dengan sales. Untuk di 2018 itu untuk earn after tax-nya itu ada 940 juta sekian dibagi dengan 8 miliar sekian di sales-nya yang menghasilkan nilai sebesar 0,22. Untuk di 2019 ada 501 juta sekian dibagi dengan 9 miliar sekian yang menghasilkan nilai sebesar 0,06. Selanjutnya ada return of atau on equity atau ROE. Rumusnya adalah net income dibagi dengan total common equity atau total jumlah ekuitas. Nah, untuk di 2018 ini ada 180 juta sekian untuk net income-nya dibagi dengan 4 miliar sekian untuk di total equity-nya sama dengan 0,227 di 2018. Untuk di 2019-nya itu ada 215 juta sekian di net income-nya dibagi dengan 7 miliar sekian di total common equity-nya yang menghasilkan nilai sebesar 0,0. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Rumusnya adalah net income dibagi dengan total aset. Untuk di 2018 net income itu ada 180 juta sekian dibagi dengan 11 miliar sekian yang menghasilkan nilai 0,015 dan untuk di 2019-nya itu ada 215 juta sekian di net income-nya dan 18 miliar sekian di total asetnya yang menghasilkan nilai 0,027. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.